Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai perkembangan awal akuntansi, kemudian sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, sekilas prosedur dan istilah yang digunakan, serta hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan awal akuntansi. Akuntansi pada awalnya merupakan bagian dari ilmu pasti. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan, pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban barat, yaitu sejak Luca Pacioli. Padahal, apabila dilihat secara mendalam, dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya, baik Yunani maupun Arab Islam. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah dan kita mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Luca Pacioli merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494. Luca Pacioli sebenarnya bukanlah orang yang menemukan double entry bookkeeping system, mengingat sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 Masehi, setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan kawasan Mediterania. Bahkan, pada tahun 1340, Bendahara Kota Masri telah melakukan pencatatan dalam bentuk double entry. Hal ini pun diakui oleh Luca Pacioli bahwa apa yang dituliskannya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice sejak 1 abad sebelumnya. Menurut Peragallo, orang yang menuliskan double entry pertama kali adalah seorang pedagang yang bernama Benedetto. Kemudian, menurut Vernon Camp, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Dan menurut Hendrickson, dalam buku Accounting Theory, beliau mengatakan bahwa penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama yaitu zaman awal perkembangan Islam. Pendeklarasian negara Islam di Madinah didasari oleh konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara. Bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin dengan tujuan perdagangan ke Yaman dan musim panas dengan tujuan ke Asyam. Perdagangan tersebut pada akhirnya berkembang hingga ke Eropa, terutama setelah penaklukan Mekah. Ketika ada kewajiban zakat dan usr atau pajak pertanian dari muslim dan perluasan wilayah sehingga dikenal adanya jizyah atau pajak perlindungan dari non-muslim dan kharaj atau pajak hasil pertanian dari non-muslim. Maka Rasul mendirikan Baitul Mal pada abad ke-7. Nabi juga telah menunjuk petugas kadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua, zaman 4 khalifah. Yang pertama, pada zaman Khalifah Abu Bakar. Pada pemerintahan beliau, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Kemudian yang kedua yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di era kepemimpinan beliau, sistem administrasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Khalifah Umar juga menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari Persia untuk mengawasi pembukuan Baitul Mal. Yang ketiga pada zaman Khalifah Mansur. Pada zaman beliau dikenal Khitabat al-Rasul Wasir yang memelihara pencatatan rahasia. Untuk menjamin dilaksanakannya hukum, maka dibentuk Sahib al-Surta.
Salah satu pejabat di dalamnya disebut muhtasib, yang lebih difokuskan pada sisi pengawasan pelaksanaan agama dan moral. Dan yang keempat, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan beliau, sistem administrasi Baitul Mal telah berjalan baik serta telah terjadi surplus pada Baitul Mal dan dibagikan secara proporsional sesuai tuntunan Rasulullah. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Adapun prosedur pencatatan diantaranya yaitu transaksi harus dicatat setelah terjadi. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Selanjutnya, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Laporan tahunan yang disusun oleh Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Istilah-istilah yang digunakan diantaranya adalah Al-Jaridah. Al-Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Beberapa bentuk jurnal khusus diantaranya: yang pertama, Jaridah Al-Kharaj, Jaridah An-Nafakat, Jaridah Al-Mal, dan Jaridah Al-Musadirin. Selanjutnya yaitu Daftar Al-Yaumiyah. Daftar tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan jurnal voucher. Bentuk umum dari daftar dibagi menjadi dua, yaitu Daftar At-Tawikat dan Daftar At-Tahwilat. Menurut Al-Khawarizmi, daftar dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Kaman Al-Kharaj, Al-Awaraj, Al-Ruznamaj, Al-Khatmah, Al-Khatmah Al-Jami'ah, Al-Tarij, Al-Arida, Al-Bara'ah, dan Al-Muwafaqah wal Jama'ah. Kemudian jenis laporan keuangan yaitu Al-Khidmah dan Al-Khidmah Al-Jami'ah. Adapun bentuk perhitungan dan laporan zakat akan dikelompokkan pada laporan keuangan terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Ar-Raj minal mal, Al-Munkasir minal mal, dan Al-Muta'adir wal Mutahayyir wal Muta'akid. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Pada tahun 1429 Masehi, angka Arab dilarang untuk digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti yang merupakan ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisa sebagai rujukannya. Tahun 1484 Masehi, Pacioli pergi dan bertemu dengan temannya Onofrio Dini Florence yang merupakan seorang pedagang yang suka bepergian ke Afrika Utara dan Konstantinopel, sehingga diduga Pacioli mendapat ide tentang double entry tersebut dari temannya ini. Bahkan, Alfred Liber mendukung pendapat tersebut bahwa memang ada pengaruh dari pedagang Arab pada Italia, walaupun Arab itu tidak berarti hanya Muslim saja. Alasan teknis yang mendukung hal tersebut adalah Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Dengan kata lain, bahwa pencatatan harus diawali dengan menulis sebelah kredit kemudian di sebelah debit. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang menulis dari sebelah kanan. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Apabila terdapat kesalahan atas ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.